tanpa menggenggam erat, lepaskan dan biarkan terbang melayang. Bak merpati terbang meninggi. Hai teman-teman, gue Fedia, kembali lagi bersama aku Dea. Jangan di skip ya video ini ya, apalagi terkhusus kamu nih yang suka banget sama puisi ya. Suka membaca puisi, suka bikin puisi, atau yang sedang rindu seseorang tapi tidak tahu mengungkapkannya itu lewat apa gitu ya. Nah, kalian tuh bisa mengungkapkan perasaan kalian lewat puisi loh teman-teman. Apalagi kalau kalian suka banget nih berpuisi ya. Langsung aja aku mau rekomendasiin buku buat kalian yang suka berpuisi nih. Ini dia judulnya Gugurnya Sajak-Sajak Rindu. Ditulis oleh Fitria Angkasa ya. Nama penanya ini bernama Fitriana. Lahir di Demak 18 Juni 1986. Beliau ini seorang ibu rumah tangga yang memiliki 2 anak, 1 putri dan 1 putra. Saat ini masih berkuliah di STIDA Darul Muslihin Kendal dan berdomisili di Sukorejo Kendal. Nah, melewati masa kanak-kanak sampai remaja di kota kelahirannya yaitu di kota Demak. Nah, pendidikannya juga nih ya, beliau setelahnya ini melanjutkan pendidikan pada PGPQ RM Semarang yang fokus pada pengajaran Qiraati dan ke TKA nih. Selesai pendidikan fokus mengajar TK dan mendirikan TK pada tahun 2016 yang bernama PG dan TK Khulafaur Rasyidin. Selain itu juga beliau ini karena hidup di daerah jauh dari perkotaan ya, sedikit akses mencari buku, maka membuka juga usaha toko buku Akilah nih. Pernah juga bercita-cita menjadi seorang penulis. Nah, setelah lama vakum dari dunia belajar, akhirnya di tahun 2021 beliau ini kembali melanjutkan pendidikannya nih. Nah, pokoknya kalian itu yang suka baca puisi, kalian harus banget ya, wajib banget mempunyai buku ini teman-teman. Nah, Gugurnya Sajak-Sajak Rindu ini menceritakan curahan hati yang beraneka ragam rasanya dari cinta, kasih, dan sayang, dan semua berujung pada sebuah kerinduan akan banyak hal. Baik kerinduan pada seseorang yang disayang ataupun kerinduan pada sang pencipta. Nah, buku kumpulan puisi Gugurnya Sajak-Sajak Rindu ini menceritakan kerinduan pada seseorang tadi ya. Mengingat ya, biasanya kita ini mengingat ketika ada momen-momen indah yang membekas di memori yang dapat menimbulkan kenangan yang susah untuk dilupakan. Siapa nih yang mempunyai masa lalu? Tapi setiap orang pasti punya masa lalu teman-teman ya. Masa lalu yang indah mungkin atau masa lalu yang buruk ya. Kalau masa lalu yang buruk nggak boleh dikenang ya, dilupain aja, dijadikan sebagai pelajaran pengalaman ya. Tapi kalau masa lalu yang indah bolehlah dikenang sekali-sekali ya. Pasti kita kan akan rindu gitu ya. Wah, dulu misalnya waktu kecil ya. Dulu aku kecil tuh pernah main petak umpet loh bareng teman-teman TK gitu misalnya ya. Wah, dulu aku pernah jajan es krim nih di warung ini gitu kan. Itu kan mengingat masa lalu yang indah gitu ya. Kalau masa lalu yang buruk skip aja ya. Nah, sedangkan di kisah yang lain nih, kumpulan puisi di dalamnya ini menceritakan ketika jalan hendak berbelok lebih jauh kembali kepada sebuah kebenaran dan kembali ke jalan yang lurus teman-teman. Kalian penasaran gak sih sebenarnya di dalam buku ini itu banyak puisinya tuh apa saja gitu kan ya, daftar isinya. Nah, aku nih mau sebutin ya, aku mau kasih tahu ke kalian, aku mau bacain ya lebih tepatnya. Aku mau bacain sedikit puisinya yang berjudul satu aja ya, jangan banyak-banyak biar kalian penasaran. Nih, judulnya ini Melawan Ego teman-teman ya. Dari judulnya aja udah kayaknya tertarik nih, menarik banget. Oke, aku akan membaca ini. Melawan ego. Melawan gejolak di hati, ego yang semakin berperan, menghancurkan, memaksa untuk menebal. Hancurkan sosok negatif,
Suburkan berbau positif, katamu bak menghanyutkan pada setiap kesempatan. Semakin lama semakin paham di pihak mana harus memilih. Membiarkan langkah berjalan menjauh atau terseok tak pernah melaju. Menghancurkan ego, membangkitkan semangat yang tak akan tumbang. Setiap badan merasakan segudang kebajikan. Membeli senyum untuk setiap insan, memberi manfaat untuk sekitar. Bara yang kian terus menyala, sindiran tak mampu dihiraukan, mengecam pada setiap keburukan. Nah, itu puisi yang pertama. Tapi kayaknya aku mau bacain satu lagi deh teman-teman ya. Biar kalian tuh makin penasaran ya sama isi puisi yang ada di dalam buku ini. Ntar aku cari dulu teman-teman ya. Oke, nih aku mau bacain puisi yang kedua yang berjudul Terbang Melayang. Terbang melayang. Keluh dan amarah janganlah menguasai. Ketika apa-apa tumbuh subur tanpa mengurangi sebuah ikhlas, jangan biarkan tumbuh bersemi, karena akan menggerogoti jalan yang sesat. Menjadi jauh dan dendam ada manusia yang mencinta, raih dan terus berlari pada lubang dan cahaya. Tinggalkan apa yang tak lekat pada sisi putih, tinggalkan hitam kelam dan tenggelam pada pusaran hening. Biarkan sang waktu menjawab juga mengukur. Siang malam akan berganti dan berlalu. Terang dan gelap akan berjalan. Putih dan hitam akan bercokol. Jangan tergoda dengan ketamakan. Berlaru menjauh dan terbang pada nafsu dan kepongahan. Karena makna hidup sejatinya rela. Tanpa menggenggam erat, lepaskan dan biarkan terbang melayang. Bak merpati terbang meninggi. Nah, itu dia puisi yang kedua teman-teman. Dan masih banyak lagi pastinya ya puisi-puisi yang ada di dalam buku ini. Nah, pastinya buku ini itu ya, di dalamnya juga berisi tentang makna sebuah kehidupan, semangat untuk bangkit setelah terpuruk dan putus asa. Ketika masalah datang bergantian menghampiri hidup, menceritakan kekecewaan kepada seseorang juga turut menghiasi kumpulan puisi ini. Kecewa, amarah, sakit hati bahkan mungkin bisa menjadi sebuah dendam, tapi tak pelak menjadi canggup untuk tetap memaafkan siapapun itu. Dari semua rasa yang terungkap dalam barisan kumpulan puisi ini, ada satu hal yang tak bisa diabaikan, yaitu sajak-sajak rindu. Rindu yang terus dan masih dirasa meski waktu sudah meninggalkan jauh, tetap menjadi hal yang indah untuk senantiasa dikenang. Menghiasi cerita lalu yang kisahnya akan tetap membekas, roman yang manis, cerita menarik akan selalu dirasakan di dalam puisi ini. Jadi kesimpulan puisi ini itu ya, ketika dipadukan buku, kumpulan puisi Gugurnya Sajak-Sajak Rindu ini menumpukan titik temu nih, saat mengingat momen-momen atau kenangan indah yang lebih jauh tentang seseorang ya. Hendaknya jangan larut lebih dalam, karena sejatinya keindahan yang hakiki dari Yang Maha Pemilik Hati jangan membuat terpuruk dan terjatuh bahkan berputus asa. Kalau kalian tertarik untuk membaca isi puisi dalam buku ini, silakan di check out sekarang juga di marketplace Buepedia yang tersedia teman-teman ya. Oke teman-teman, segitu aja dulu review buku kumpulan puisi ya dari aku. Jangan lupa dibeli. Ini juga bukunya nggak tebel-tebel banget teman-teman ya, bisa dibawa kemana-mana ya kalau kalian ada waktu senggang,
ada waktu luang atau lagi jalan-jalan gitu kan, daripada bengong gitu kan, lebih baik kalian baca puisi ini ya teman-teman ya. Siapa tahu kalian terinspirasi, termotivasi oleh tulisan puisi-puisi sajak-sajak rindu yang ada di dalam buku ini. Jangan lupa dicek out teman-teman ya, harga buku juga murah banget deh pokoknya ya. Kalian tidak akan menyesal membeli buku ini. Jangan lupa juga apa? Di like, di komen, di share, di subscribe YouTube ya gue Pedi ya. Jangan sampai enggak. Dan pastinya nyalain juga ya lonceng notifikasinya supaya kalian gak ketinggalan review-review buku yang menarik dari aku. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Bye.